Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat budidaya, maggot dan alat BASF semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat walafiat ya semuanya. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke video, karena ini momennya pas satu hari menjelang bulan puasa, saya ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan ya buat teman-teman semua yang melaksanakannya. Nah, tentunya jadi suatu kewajiban bagi teman-teman muslim semuanya tanpa terkecuali. Semoga amal ibadahnya selama bulan Ramadan diterima teman-teman ya. Dan selain itu teman-teman, mohon maaf jika dalam menyampaikan suatu pesan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, agar tidak diambil hati dan mohon dimaafkan teman-teman ya. Nah teman-teman, langsung kita lanjut ya. Ini adalah rak biopon saya. Jika dilihat dari kejauhan seperti ini ya, 3 rak ya, ini 3 rak teman-teman ya. Bikinnya tadi dadakan ya, kayak tahu bulat. Dan ini sebelumnya adalah rencana saya dulu mau bikin eksperimen kandang di dalam ruangan ya. Setelah saya tahu prosesnya, mereka mendung sedikit saja tidak mau bertelur ya, apalagi untuk di dalam ruangan yang kondisinya itu dingin, tidak hangat, kemudian kondisinya itu gelap seperti mendung-mendungan ya. Ini bahkan sudah pakai lampu di atasnya ya. Nah ini ada 3 biopon saya teman-teman ya, yang dari Seng Talang. Loh kok dari Seng Talang mas, apa enggak Karaten, Palicin? Nah kemarin banyak sekali yang tanya seperti itu ya. Lah mau gimana lagi teman-teman ya, karena ini memang tempat saya itu adanya model seng seperti ini. Seng Galvalum itu enggak nemu teman-teman, bahkan tokonya itu besar-besar tempat saya ini, pedalaman tapi ada 2 toko yang besar. Nah ini media ampas tahu teman-teman ya. Ini ampas tahu yang saya fermentasi. Saya ingin menguji seberapa bagus ampas tahu ini jika sampai panen ya, karena saya sering melihat vlog kawan-kawan itu ampas tahu sampai panen besar-besar, ada yang difermentasi, terus ada lagi yang dicampur dengan air beras ya, air cucian beras, kalau bahasa Jawanya itu banyu bususan beras. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus yang bawah ini masih seperti awal, media kering ya, media kering, media remah. Ini kemarin saya kasih nasi tapi kebanyakan sampai nasinya kering, nggak mau makan ya. Nasinya sangat banyak teman-teman ya, karena kemarin ada takiran di masjid ya. Nah ini masih ada cabai-cabainya, ini telur nggak kemakan itu ada 2 bakul ya, 2 tempat nasi itu yang bulat-bulat itu penuh. Saya taruh sini semua 2 tempat, hancur habis teman-teman ya, dalam 1 malam itu habis. Karena ini masing-masing biopon ini saya berikan telur 10 gram teman-teman. Ini 10 gram, ini 10 gram. Kemudian yang atas ini teman-teman ya, yang atas ini telur 10 gram. Ini yang atas ini ampas tahu campur air cucian beras ya. Kita uji kalau sampai panen nanti seperti apa teman-teman ya. Terus tips triknya mungkin nanti insya Allah akan saya share kalau nemu kendala, karena kebanyakan orang itu berbagi cuman saat suksesnya ya. Nah ini misalnya ini ampas tahu sama air cucian beras besar-besar, kita nggak tahu prosesnya, kita nggak tahu apakah baby maggotnya itu keluar terus, apakah baby maggotnya itu ada kendala kematiannya banyak di situ, kita nggak tahu ya. Faktanya saya nyoba budidaya pakai, kemarin itu saya ngetes teman-teman ya, pakai ampas tahu saya fermentasi, kemudian saya campurkan M21, saya cemplungkan maggot di situ dari umur 10 hari ya. Memang besar-besar dia sampai jadi prepupa itu, tapi banyak sekali yang mati. Kalau airnya berkurang, disedot berkurang, jadi lembek, jadi becek, banyak yang menggembung, yang panjang menggembung panjang seperti itu teman. Dan baunya endingnya kayak saya pitang. Untuk itu saya pernah menemukan vlog kawan lain juga ya, budidaya pakai susu kedaluarsa. Katanya kalau udah tahu triknya baby maggot nggak bakal keluar. Nah tapi dia nggak berbagi triknya itu seperti apa lah, kita nggak tahu kan seperti itu. Jadi kita harus cari sendiri solusinya. Nah, ada yang nanya ya di vlog saya yang lain, di video saya yang lain, mas saya itu dari penetasan menggunakan ampas tahu fermentasi, begitu menetas baby maggot saya itu mau keluar terus mas. Nah seperti itu ya. Nah teman-teman, kalau menurut saya kalau penetasan, kalau teman-teman sudah punya
ampas tahu alangkah baiknya dicampur dedak ya, karena keunggulannya satu cepat besar, itu versi saya ya. Tapi saya juga nggak memaksa teman-teman mau berinovasi seperti apa. Karena apa? Karena kalau wadahnya teman-teman itu cuman kecil ya, katakanlah baskom seperti ini ya. Nah, ini ada 5 gram telur di dalam situ teman-teman ya. Kalau wadah teman-teman tuh kecil, terus media penetasannya itu basah ya, basah, katakanlah seperti ini tadi ya, basah, ini becek basah teman-teman ya. Ini baby maggotnya cepat kabur-kaburan ya, percaya atau enggak, kabur-kaburan. Karuan teman-teman pakai buah busuk itu malah enggak kabur-kaburan. Jadi saya sarankan kalau penetasan bisa mungkin teman-teman pakai media yang mamel ya. Seperti halnya ini mereka kerasan sekali ya. Ini saya isi sedikit ini teman-teman. Nah, kalau terlalu padat tuh nggak bagus teman-teman ya. Ini saya uji nggak terlalu padat, alhasil umurnya itu lebih tua yang ini tapi besarnya lebih dulu yang ini teman-teman. Nah terus teman-teman ya, kemarin ada saya lihat sebuah statement di video lain ya, terus mentang-mentang saya share video menggunakan dedak sama ampas tahu cepat besar. Ada yang protes kayaknya ya, ada yang protes melalui videonya itu kalau bisa kita itu nggak usah beli, kalau bisa manfaatkan yang ada lah. Terus kalau hanya untuk penetasan menggunakan dedak sedikit teman-teman ya, ini bahkan seluruhnya teman-teman ya, seluruhnya penetasan ini totalnya ada 40 graman ini ya, seluruhnya ini 40 gram lebih, itu menghabiskan dedak tidak habis 2 kilo ya. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri, di situ ada hitung-hitungannya tersendiri. Bahkan yang sudah skala industri saya lihat, kalau teman-teman mau cari di YouTube ada itu ya, anak-anak muda Bogor yang skalanya udah industri kayak pabrik gitu, mereka penetasan menggunakan pur atau sentrat ya. Nggak ada salahnya ya kalau untuk penetasan. Memang benar sih, faktornya itu yang bikin besar itu perawatan ketika mereka pembesaran lah. Tapi kalau faktanya media penetasan dan media pakan kita yang tersedia cuman itu teman-teman ya, mau gimana lagi, jauh dari limbah-limbah organik seperti tempat saya ini kan, seperti itu teman-teman ya. Banyak sekali orang yang pengen budidaya tapi nggak punya media seperti yang dicontohkan kawan-kawan kita yang lain, ataupun bahkan seperti yang saya contohkan ini. Makanya teman-teman ya, saya tidak selalu memaksa, saya tidak selalu menginginkan teman-teman itu harus pakai dedak sama ampas tahu. Kalau teman-teman ampas tahu juga harus beli ya, mending nggak usah teman-teman ya. Silakan teman-teman berinovasi lah, soalnya di grup kemarin ada yang share juga, Mas saya coba menetaskan telur BSF pakai kohe puyuh, alhamdulillah jadi Mas, alhamdulillah netas. Nah itu saya sangat senang sekali dengan inovasi kawan kita ya. Intinya baby maggot itu yang penting media penetasannya jangan sampai kering, itu aja teman-teman ya. Minimal mamel, atau jika takut mati dibuat basah sekalian nggak apa-apa. Kalau ada yang punya argumen, memang benar untuk pembesaran itu penting banget, nutrisinya maggot itu harus terpenuhi, karena yang bikin cepat besar itu namanya pembesaran. Tapi alangkah baiknya lagi kalau dari baby maggot itu cepat besar, terus pembesarannya juga makanan mereka tercukupi ya, nutrisinya maupun kuantitasnya, jumlahnya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Dia bisa ngomong kayak gitu, makanan tercukupi lah, budidayanya pakai kohe kok kan gitu, pakai kohe ayam di bawah kandang ayam ya, siapa aja bisa teman-teman ya kalau sudah punya ayam terus maggotnya ditaruh di bawahnya. Lah kita seperti saya ini jangankan ayam teman-teman ya, kita mau budidaya ayam itu kita nyiapin pakannya dulu kan gitu, ayamnya nanti bisa bertahap sedikit-sedikit kan gitu. Kalau kita budidaya ayam dulu terus beli sentrat dulu kan KO kita di sentrat di pakan ayamnya teman-teman kan gitu. Enak sih kalau yang udah budidaya pakai kohe di bawah kandang ayam itu, mau ngomong apa aja mereka bisa ya, karena makannya terpenuhi dari situ. Umur 7-8 hari sebar saja di bawah kandang itu, sudah makan, tahu-tahu jadi prepupa. Nggak semua orang itu cocok dengan cara seperti itu. Istilahnya ada kan teman-teman yang pengen budidaya itu maunya nggak pakai media organik, karena ada yang merasa mungkin katakanlah jijik ya, maunya pakai media kering kan, seperti itu agar nggak ganggu lingkungan kan, seperti itu ya. Terus jangankan mau budidaya ayam, tanah untuk tempat ayamnya saja nggak punya Mas kan, seperti itu. Intinya kan variasi. Kalau kita membayangkan untuk penetasannya harus beli dedak, harus beli ampas tahu,
Nah, terus bagaimana dengan mereka yang budidaya pakai murni fermentasi dedak itu, teman-teman? Itu penggunaan dedaknya ugal-ugalan itu. Itu bahkan sangat banyak penggunaan dedaknya itu ya. Kalau ini masih mendingan dedak dicampur dengan ampas tahu. Yang pencampurannya itu kalau ampas tahu baru itu ya, istilahnya katakanlah ampas tahu 2 kilo itu dedaknya paling cuman habis setengah kilo kan, seperti itu. 2 kilo itu cukup untuk 40 gram maggot ya, baby maggot, seperti itu. Untuk penetasan tidak ada salahnya, sudah ada hitung-hitungan sendiri. Ya bolehlah kita ngirit, tapi ya mana dicari mana yang paling mudah, yang paling dekat, yang paling murah. Kalau bisa gratis, toh nggak ada yang gratis ya kita harus cari yang murah kan, seperti itu teman-teman ya. Karena faktanya sudah saya katakan di dalam grup, mau dikatakan 0 rupiah nggak ada budidaya maggot ini 0 rupiah, karena kita cari limbah organik ke pasar juga, itu bensinnya itu juga harus beli kan gitu teman. Masa bensinnya nggak dihitung kan, seperti itu. Terus kalau tiap hari cari limbah organik kan nambah juga kan gitu. Terus dedak juga tempat kita nggak mahal, seperti tempat saya ini dedak harganya 10 kilo itu harganya yang 25.000. Bayangkan itu ya. Bahkan ini saya menetaskan 30 gram lebih, hampir 40 gram itu cuman habis dedak 2 kilo. Kan nggak ada salahnya kalau untuk penetasan seperti itu teman-teman ya. Ya jadi intinya mana yang teman-teman sukai akan jadilah ya. Intinya seperti itu. Saya tidak menyudutkan siapapun, saya tidak menyalahkan statement siapapun, karena masing-masing orang itu punya versi tersendiri ya. Karena teman-teman bahkan bisa lihat ya di channelnya kawan kita yang lain itu yang budidaya pakai real fermentasi dedak, satu-satunya pakan ya. Tapi saya tidak menyarankan pakai fermentasi dedak. Kalau saya menyarankan dedak ini untuk campuran penetasan teman-teman ya. Bahkan teman-teman kalau mau bagus, nah ini juga dulu awalnya ini penetasannya pakai pur ya, pakai sentrat. Katakanlah pur sama sentrat sama gitu ya. Itu naik-naik itu ya. Sebelumnya teman-teman ya, ini saya sarankan bagi yang pengen budidaya media becek itu sebaiknya biopon semakin luas semakin bagus ya. Kalau teman-teman budidayanya di dalam baskom itu akan banyak sekali mengalami kendala, baby maggotnya kabur-kabur. Apapun medianya silahkan, karena pada dasarnya maggot itu apa saja dimakan ya. Ini bahkan yang bawah ini sama cabai-cabainya juga dimakan, cabai-cabean, cabai dimakan. Terus yang saya heran, telur goreng itu mereka kalau bagian luarnya yang keras tuh nggak mau teman-teman ya, ditinggal itu. Nah, ini 10 gram ini kemarin teman-teman ya, saya taburkan ke sini karena kelihatan sedikit, karena ini ada jarak yang sangat jauh antara maggot satu dengan satunya teman-teman. Ini selisihnya 5 harian ini. Nah kan masih banyak yang kecil-kecil, jadi jangan diikuti teman-teman ya cara ini. Kalau bisa satu biopon ini istilahnya telur 5 gram di hari yang sama jadikan satu biopon, itu nanti akan memudahkan teman-teman saat proses migrasi ya. Kalau dicampur-campur kayak gini nanti ya yang sudah tua migrasi, yang maggotnya yang kecil-kecil itu ikut migrasi juga nanti. Nah kan ini banyak ini teman-teman ya, yang kecil-kecil mungil sangat banyak sekali. Nah terus tips membuat rak biopon teman-teman ya, walaupun saya ini tips versi saya, kalau bisa membuat rak biopon itu agar tidak teman-teman misalnya tidak pun menggunakan galvalum atau seng yang seperti ini saya sarankan menggunakan galvalum. Kalau tempat teman-teman itu tersedia ya, saya sarankan ini, karena meleok-meleok kalau pakai kayak gini teman-teman ya, kurang bagus. Hanya teman-teman tidak menggunakan biopon yang permanen ya, istilahnya ininya harus dipaku dengan ini, nggak usah ya, karena akan menyusahkan kita nantinya dalam proses perawatan. Kalau kita mau cuci bioponnya istilahnya ya, kalau ada kendala di situ kita bisa angkat junjung biopon ini teman-teman ya, tanpa harus mengangkat raknya ini teman-teman ya. Nah untuk ukuran ini sendiri, karena ini kemarin saya buat yang satu ini meleok teman-teman, salah motong jadinya kayak gini ya. Ini saya bikin demikian, ini kayunya super keras ini teman-teman ya, kayu super keras tapi gampang pecah, sama mungkin salah satu kayu terkuat di dunia itu, nggak bisa lapuk teman-teman ya. Mungkin ada yang nanya, Mas lah itu nanti migrasinya jatuhnya wadahnya apa? Nah ya, ini rencana ini saya tarik ke depan ya, thread ini posisikan di belakang mundur
Yang nomor 2 ini mundur sedikit ke belakang di bawahnya ini. Terus yang paling terakhir ini mundur lagi di bawahnya yang ini teman-teman. Jadi nanti akan saya buatkan kotak di situ memanjang ya, memanjang yang besar. Jadi kalau mereka migrasi dari atas dari nomor 1 2 3 itu biar jatuhnya ke bawah situ semua. Rencana saya planningnya demikian kalau memang sesuai teman-teman ya. Untuk itu tidak saya pepetkan yang sini teman-teman ya, saya sisakan biar makot-makot nanti kalau keluar di sudut ini mereka juga ikut jatuh ke dalam teman-teman. Kira-kira demikian teman-teman ya. Mungkin ada yang nanya lagi, apa nggak licin itu mas magotnya kalau pakai seng? Enggak teman-teman ya, saya sudah sering menjumpai magotnya mau melarikan diri lewat sini ya. Wah, udah numpuk-numpuk di sini kalau nggak ketahuan. Langsung berikan pakan lagi kalau medianya seperti ini ya, media kering seperti ini, berikan pakan di situ, ketengahkan dulu, pancing dengan pakan, dikuati bagian tengah situ, mereka nggak akan kabur ya. Padat sekali itu. Nah teman-teman, kira-kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.